Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa'a lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini petang hari ini ba'da salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melanjutkan rutinitas kajian kita atau pengajian kita yang mana pada malam Selasa atau hari Senin malam Selasa yaitu giliran fikih Imam Syafi'i. Dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya buat diri kita, dan semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan penuh barakah yang Allah berikan buat diri kita, dan tentunya mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita, aktivitas keseharian kita semoga sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan hati kita selalu terbuat rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul, dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul kubra pada hari kiamat nanti dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting lagi, harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan redha dan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Semoga kita diizinkan oleh Allah bisa bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga firdausnya Allah bighairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu pembahasan pengajian fikih Imam Syafi'i yang lalu kita sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas besar. Nah, itu sudah kita bahas, larangan ke masjid atau di masjid, berada di masjid walaupun dan juga larangan melewati masjid, lalu lalang di masjid kalau tanpa ada alasan yang jelas, tanpa darurat, menyentuh Al-Quran dan juga membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran bukan niat zikir atau doa. Dan tentu tambahannya adalah dilarang bagi orang yang berhadas besar, khususnya yang perempuan dalam keadaan haid, tentu dia namanya juga berhadas besar, yaitu apa? Melakukan hubungan suami istri. Nah, itu walaupun darah haid atau darah nifasnya itu sudah berhenti, kalau dia belum mandi terlebih dahulu maka tentu dilarang atau diharamkan melakukan hubungan suami istri. Nah, itu pembahasan kita yang lalu. Sekarang kita berbicara atau membahas tentang sifatul ghusli atau sifatul ghasli. Ingat, ghasli atau ghusli itu maknanya sama, yaitu kalimat masdar, kata dasar. Artinya apa? Tentang kaifiat atau tata cara orang mandi hadas besar. Nah, cara mandi hadas besar, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu dia berhadas besarnya bagi perempuan karena baru habis keluar darah haid atau darah nifas, atau karena janabah. Ingat, janabah itu karena hubungan suami istri, ataupun karena hubungan yang bukan suami istri, tetap dihukumkan dia janabah seperti zina dan lain sebagainya. Itu ataupun disebabkan karena mimpi bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Nah, itu
semua model tata cara atau kaifiat atau mekanisme cara mandinya itu adalah sama. Ala atau menurut ketentuan yang Rasulullah SAW contohkan, yang Rasulullah praktikkan di hadapan para istri-istri beliau, sehingga itulah tersebar. Nah, itulah salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW, jadi biar kita tahu kok Rasulullah itu istrinya itu boleh lebih, jadi banyak, tidak sesuai dengan ketentuan yaitu 4, maksimal itu 4. Ya tujuannya adalah untuk merekam segala bentuk tindak tanduk daripada perbuatan Nabi. Nah, itu salah satu hikmahnya. Jadi biar kita paham. Dan tentu juga salah satu hikmahnya itu untuk menyelamatkan bagi para janda atau istri-istri para syuhada, itu juga salah satu hikmahnya. Jadi karena kalau kurang dari itu yang namanya manusia, walaupun istri, itu kadang-kadang masih banyak juga yang tidak diketahui dari perilaku atau perbuatan bagi seorang suami. Nah, karena itulah salah satu hikmahnya itu pentingnya Rasulullah itu memiliki istri yang banyak untuk merekam segala bentuk kegiatan yang sifatnya dalam atau yang bukan untuk umum. Nah, itu baru nanti akan disampaikan kepada umat, karena tidak mungkinlah Rasulullah mempraktikkan hal-hal kayak begitu itu di depan umum. Kita aja tidak mungkin, apalagi baginda Rasulullah SAW. Baik. Sifatul ghusli atau cara orang mandi besar, mandi janabah atau mandi haid atau mandi nifas. Idza arada ar-rajulu ay yaghtasila minal janabah, apabila ada orang yang ingin melaksanakan mandi janabah atau mandi junub atau mandi hadas besar, apapun itu istilahnya, fa innahu yusammallahu azza wa jalla biqasdi tabarruk wa du'a, maka seyogianya sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi orang-orang yang ingin melakukan mandi hadas besar itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan niat, apa niatnya? Untuk mengambil barokah dan doa, bukan niat untuk membaca Al-Quran, karena tidak boleh bagi orang berhadas besar untuk membaca Al-Quran, karena bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada membaca ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bukan begitu juga surat yang lain itu kan ada itu, Innahu min Sulaiman, itu kan itu sudah tersebut juga di sana. Jadi niatnya itu adalah doa atau zikir atau mengambil barokah, itu doanya, apa niatnya, bukan membaca Al-Quran. Nah, itu yang perlu dibaca. Ini kalau dia di luar kamar mandi itu seyogianya tidak apa-apa diucapkan atau dilafazkan ketika akan mandi junub, laki ataupun perempuan. Nah, ketika di dalam kamar mandi jangan dilafazkan, karena itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh itu di kamar mandi mengumandangkan atau membaca daripada ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau lafaz-lafaz yang ada kaitannya dengan lafzul jalalah, kaitannya dengan Allah, itu tidak boleh dilantunkan atau dibaca pada saat kita berada di dalam kamar mandi. Nah, sehingga menjawab salam pun yang tadi hukumnya wajib kita jawab salam, tapi ketika kita berada di dalam kamar mandi, maka yang wajib tadi otomatis menjadi haram kita menjawab salam. Kalau ada orang memberi salam, jangan dijawab apabila kita berada di dalam kamar mandi. Nah, setelah kita membaca bismillahirrahmanirrahim, thumma yanwi al-ghusla, lalu kemudian baru kita niat itu di dalam hati. Jadi lafaz-lafaz yang sering tertulis itu berupa tulisan-tulisan itu hanya
contoh yang mesti harus ditulis, sehingga apa yang mesti ada di dalam hati kita. Nah itulah di lafaz yang berupa tulisan, itulah yang mestinya itu ada dalam hati kita. Yang namanya niat itu tidak lama. Yang penting sudah muncul di dalam hati apa yang akan kita lakukan, itulah yang namanya niat. Salah satu contoh, misalnya dalam hati kita melihat air, kepingin minum. Nah otomatis kita ada niat di sini. Ketika kita ada keinginan mau minum itu, kita lihat ada air, nah mau ngambil air itu pasti sudah ada niat dalam hati. Itu niat. Nah, baru kita ambil. Kalau nggak ada niat, ya kemungkinan besar 99% kita tidak akan ngambil, kecuali tidak sengaja. Nggak sengaja. Nah kalau kita sholat kayak melakukan sesuatu yang tidak sengaja seperti ini kan tanpa dilalui tujuan atau niat, ngambil begitu aja sekilas itu. Nah itu kalau dalam sholat itu dalam ibadah itu tidak sah. Begitu juga ketika kita mandi tanpa niat, langsung aja nyebur begitu saja dalam hati tanpa menetapkan tujuan kita itu terjun ke sungai itu apa, tujuan kita ngambil air nyiram diri itu apa, itu tidak ada. Niat itu tujuan, arti niat itu apa, tujuan kita gitukan air itu. Kalau itu tidak ada tujuan di hati itu, maka otomatis tidak sah mandi junub kita. Begitu juga ketika kita di kolam renang atau umpamanya di pantai atau umpamanya di sungai, kita terjun aja begitu langsung nyosor nyilam gitu tanpa ada tujuan. Tujuannya itu apa? Yaitu mandi biasa, bukan untuk mandi hadas besar. Maka itu tidak sah. Supaya sah harus dia naik lagi, ngulang dari awal, naik ke atas, baru dia memantapkan tujuan dia mau terjun itu apa. Mau nyemplung itu apa, mau turun itu apa, yaitu untuk mandi hadas besar. Baru dia turun lagi, baru dia mandi. Tapi kalau dia nggak naik lagi di dalam air, dia baru berniat, maka tidak sah hukumnya. Nah itu, yaitu setelah itu baru niat. Awil ghusli listibahati amrin la yustabah illa bil ghusli, atau niat itu mandi itu agar bisa melaksanakan sholat, yaitu mandi hadas besar untuk agar diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat atau mau memegang Al-Quran. Nah itu juga atau bagi perempuan agar bisa berhubungan dengan suami juga boleh. Atau niatnya yaitu mandi itu untuk mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar. Jadi mutlak. Boleh apa enggak? Nah itu boleh. Walaupun sebenarnya itu ada yang mengatakan tidak boleh seorang imam juga, Imam Rafi'i. Nah ini antara dua imam dedengkotnya imam para mazhab Syafi'i ini, antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i ini sama-sama kuat. Nah itu dua-duanya boleh dipakai. Nah boleh dia berniat secara mutlak, aku niat mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar. Nah itu juga boleh. Atau dia rinci agar supaya untuk baca Al-Quran boleh, agar dia niat mandi itu agar bisa melaksanakan ibadah sholat juga boleh. Nah itu, jadi dimutlakan saja biar lebih cepat. Nah setelah dia berniat, thumma yaghsilu kaffaihi salatan, baru kemudian dia mencuci dulu kedua telapak tangannya. Ini model kita mandi itu memakai fasilitas tempat mandi junub atau mandi biasa itu kan ada dua. Ada kadang-kadang kita mandi itu pakai cebokan atau cedok namanya itu, atau rantang atau apa kayak namanya terserah. Itu ngambil di bak. Itu cara pertama. Nah yang cara pertama ini modelnya itu dianjurkan. Seperti tadi, pertama membaca bismillah, lalu kemudian kita niat itu adalah tujuan kita itu jongkok masuk kamar mandi itu mengapain, itu niat itu mantap di hati. Ya kalau udah dalam kamar mandi itu tidak usah dilafazkan, jadi nggak boleh, jadi dalam hati saja. Nah itu tujuannya Pak, untuk mandi hadas besar itu tujuannya. Nah setelah itu baru dia dianjurkan mencuci telapak tangannya.
Mungkin dari bekas kotoran-kotoran, mungkin apa dia kena sebelumnya. Nah, itu silahkan. Nah, setelah mencuci kedua telapak tangan, nah itu yang pakai cebokan. Ya, ingat 3 kali. Qabla ayyadkhulahuma fil ina. In wajadal ma fil ina fi ina. Sebelum dia memasukkan kedua telapak tangannya itu, sebelum dia pegang cedok atau mengambil air, umpamanya itu di dalam cedok segala macam, atau dia sebelum menyentuh air di bak umpamanya, itu sangat dianjurkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Ini hukumnya sunnah. Baca bismillah juga sunnah, kecuali niat itu yang wajib. Tidak cuci tangan juga tidak apa-apa. Nah, itu mencuci kedua tangan sebelum dia memasukkan atau menyentuh air. Ini bagi yang pakai cebokan. Fa in kana fi samburin, apabila kalau ada orang mandi itu di sambur. Sambur itu apa? Nah, ini yang kedua. Yang pertama tadi itu pakai cebokan, pakai bak ambil air. Itu yang pertama. Itu dianjurkan cuci tangan terlebih dahulu 3 kali. Nah, kemudian kalau ada orang pakai sambur, sambur itu adalah air mancur atau air keran. Itu namanya sambur. Itu air keran, kita pakai keran langsung aja, atau pakai selang diginiin langsung. Nah, itu tidak dianjurkan cuci tangan terlebih dahulu, tidak. Karena langsung sekaligus pakai keran seret langsung. Tapi kalau umpama pakai cebokan, dikhawatirkan itu nanti air yang mau kita pakai itu, kena pakai cebokan itu kan kurang dari 2 kolah, tiba-tiba ada kotoran atau najis di tangan kita, itu yang kita pakai, otomatis air itu mustakmal, jadi tidak sah. Makanya itu sangat dianjurkan, disunnahkan atau disunatkan. Tapi kalau dia disambur pakai keran atau pakai air ledeng, keran langsung atau pakai selang, atau pakai ada umpamanya ada air terjun, air mancur, dia mandinya di sana, atau umpamanya dia mandi pakai air hujan lagi lebat, langsung aja nyosor ke halaman, tapi harus disertai niat, langsung nyosor ke halaman, jadi tidak perlu lagi pakai cuci tangan. Tapi mengenai niat bismillah, ucapan bismillah itu juga hukumnya sunat, sangat juga dianjurkan. Nah, itu jadi perbedaannya di situ. Nah, itu kalau umpamanya ingat, kalau mau mandi junub, kalau mau mandi di kamar mandi, tidak pakai keran atau tidak pakai selang, jadi langsung pakai cebokan, dianjurkan, disunatkan membaca bismillah, kemudian dan disunatkan mencuci kedua telapak tangannya itu tiga kali. Tapi kalau umpamanya pakai keran atau pakai air mancur, atau langsung di halaman rumahnya itu hujan-hujanan mandi junubnya umpamanya, itu tidak dianjurkan mencuci kedua telapak tangan, karena dia langsung airnya aja mengenai badan, jadi tidak perlu pakai tangan lagi. Masalan fala yushtaratu dzalik, maka tidak disyaratkan. Nah, ini mestinya itu tidak usah bilang disyaratkan. Nah, ini ulama yang nulis kitab ini mestinya tidak usah dibilang disyaratkan, karena kalau udah bilang disyaratkan nanti identik dengan wajib harus cuci tangan, begitu jadinya. Nah, ini namanya ulama juga manusia. Nah, itu jadi tidak dianjurkan, karena ini mencuci tangan itu bukan merupakan daripada rukun daripada mandi junub atau mandi hadas besar, bukan rukun. Karena itulah tidak pantas kalau dibilang fala yushtaratu dzalik, jadi tidak disyaratkan mencuci tangan. Nah, itu kayak wajib aja, berarti kan sebenarnya tidak wajib. Nah, setelah umpamanya dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, yang hukumnya sunat ini, summa yaghsulu ma ala farjihi minal adha, kemudian barulah dia mencuci kekotoran yang ada di farajnya, baik itu di depan atau di belakang. Kemaluan yang di depan dan di belakang itu baru dibersihkan. Sebelum kita nyebur, dibersihkan dulu itu minal adha, dari kekotoran yang masih ada di sana. Nah, itu jadi dibersihkan.
setelah itu kemaluan di depan dan belakang itu bersih pada saat akan mandi junub, lalu kemudian gimana? Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Baru kemudian dia berwudu. Wudu apa? Wudu untuk melaksanakan sholat. Kalau dia nanti tujuan daripada mandi hadas besar itu mau melaksanakan sholat. Nah ini sangat dianjurkan. Ini sunat juga hukumnya, tidak wajib. Wudu itu gak wajib. Wudu itu gak wajib. Ini juga sunat. Nah itu kalau umpamanya dia mau melaksanakan sholat, maka dianjurkan sebelum mandi junub itu dia itu berwudu terlebih dahulu. Nah karena dia habis mandi mau melaksanakan sholat. Nah setelah selesai berwudu, tsumma yada'u al-ma'a 'ala sya'rihi. Lalu kemudian barulah dia menumpahkan air itu ke atas rambutnya. Nah itu di rambut itu baru ditumpahkan. Kalau pakai cebok, kalau pakai selang atau pakai keran, berarti begini dia kepalanya. Barulah dia gitu nyebur. Nah itu ini yang bukan di laut, bukan di kolam, bukan di kolam, bukan di laut. Ini yang pakai bak mandi, pakai cebokan dan pakai keran atau pakai selang. Barulah dia itu ambil air atau dia masukkan kepalanya di bawah, taruh kepalanya di atas keran, di bawah keran, baru langsung dicocor atau ambil selang, baru dia begitu. Mulai dari atas. Nah itu wa yukhallil, kemudian dia selang-selangi usula sya'rihi, barulah air itu ini tangannya ini jari-jarinya baru dia menyelang-nyelangi. Istilah bahasa Indonesia itu ya inilah menggaruk-garuk itu biar di bawah rambutnya itu, kepalanya itu, kulit kepalanya itu biar kena atau kotoran biar bersih, diselang-selangi, digaruk-garuk kayak begitulah, kayak orang nyampo mau waktu orang pakai sampo kan begitu. Nah begitulah, langsung semuanya diedarkan. Terus nanti dia akan air itu mengalir terus ke bawah tubuhnya. Nah ini asal daripada rambutnya. Jadi itu akar rambutnya itu harus kena juga, itu diselang-selangi biar merata. Khususnya bagi orang yang gondrong atau rambutnya masih tebal. Min ra'sihi, dari kepalanya, walihyatihi, dan juga brewoknya atau jenggotnya yang ada rambut-rambutnya itu diselang-selangi sampai ke dalam, biar itu kena itu air itu semua. Jangan sampai ada yang tidak kena air, jangan sampai seperti itu. Nah kemudian setelah itu thumma yuhthil ma'a 'ala ra'sihi thalatha hathayat. Lalu kemudian barulah diulang sampai 3 kali lagi. Barulah air itu dicocor lagi. Jadi tidak perlu lagi diselang-selangi lagi kayak begini. Atau di bulu-bulu yang mana itu. Ya kalau yang penting sudah, baru diulang lagi. Thalatha hathayat, 3 kali semburan. Terus sampai ke bawah. Nah itu cara ghurafat. Jadi 3 kali cebokan. Nah kalau paling enak itu pakai keran. Jadi langsung. Tsumma yafidhu ala sairi jasadihi, kemudian barulah menurun terus ke bawah, ke seluruh anggota badannya itu. Disiram pakai air. Disiram pakai air ke seluruh jasad atau badannya terus ke bawah. Pokoknya mana saja anggota badannya. Wa yumarrir yadaihi, kemudian sambil digerak-gerakkan badannya. Nah ini dibantu digerak-gerakkan tangannya ini untuk membantu mana-mana yang sekiranya ada kotoran-kotoran umpamanya itu. Dan juga untuk membantu itu air biar terus menyusup ke bawah, ke seluruh daripada anggota badannya yang sulit dijangkau oleh air. Nah itu dibantu. Itu maksud daripada yumarrir yadaihi. Jadi menggerakkan kedua tangannya. Ala ma qaddara alaihi min badanihi,
sebatas mana dia mampu untuk menggerakkan kedua tangannya di badan yang mana, sebatas itu saja. Sekiranya ada anggota badan yang tidak mampu dijangkau oleh kedua tangannya, maka tidak perlu dipaksakan. Nah, ini hukumnya sunat kayak begitu. Yang wajib itu yang penting air mengalir, itu aja yang wajib itu. Tsumma yatahawwal min makanihi tsumma yaghsil qadamaihi. Kemudian baru dia berpindah ke bagian tempat yang lain, yaitu di bagian kedua kakinya. Barulah itu dibersihkan, dikenai air. Nah, begitu panduannya menurut siapa? Li'anna Aisyah radhiyallahu anha wa Maimunah radhiyallahu anha aidan atau radhiyallahu anhuma zauja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasafata ghasla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahwi dzalik, menceritakan begitulah cara Rasulullah suami beliau berdua ini, itu Rasulullah cara mandi hadas besarnya seperti itu. Ala Rasulullah itu kata beliau, Sayyidah Aisyah dan Maimunah, kedua istri Rasulullah ini menceritakan begitulah cara orang mandi hadas besar. Nah, inilah pentingnya istri-istri beliau itu, untuk menceritakan, memberitahukan tentang tata cara masalah ibadah yang sifatnya dalam, yang bukan untuk umum. Jadi yang untuk yang rahasia-rahasia kayak begini itu yang tahu tuh adalah hanya orang-orang terdekat saja, itu para istri beliau. Nah, itu cara yang diajarkan oleh Sayyidah Aisyah dan Maimunah menurut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mandi junub. Wal ghuslul mawsuf 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u ma bainal wajib wal mandub. Jadi tata cara mandi yang tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Siti Maimunah istri Rasulullah ini sudah lengkap yang wajib dan yang sunnah. Itu sudah lengkap itu. Tata cara mandi junub seperti itu. Mengenai sabun segala macam, sampo itu tambahan-tambahan saja. Kemudian wal wajib an dzalik, yang wajib orang itu yang perlu diketahui, jangan sampai ini hilang yang tiga itu. Nah, kemudian sebelum lanjut ke mengenai yang wajib harus dijaga, tempat mandi yang kedua. Jadi tempat mandi yang pertama itu tadi di bak pakai cebokan atau pakai keran atau pakai air hujan di halaman rumah, pakai celana. Nah, kemudian tempat mandi yang kedua yaitu di sungai, di kolam renang atau di pantai. Tata caranya gimana? Nah, ini tidak perlu kita cuci tangan. Jadi cukup Bismillahirrahmanirrahim, ambil air wudu, niat, setelah niat baru wudu kalau mau. Nah, setelah itu baru langsung turun ke pantai. Nah, itu turun ke pantai atau turun ke sungai atau nyebur ke kolam. Nah, setelah itu langsung aja nyilam. Tidak perlu lagi dari atas bawah, karena mulainya itu dari kaki jadinya, bukan dari atas. Nah, kalau yang sungai, air hujan termasuk ya, air hujan, laut, di kolam. Tidak, kalau air hujan itu dari atas, laut, sungai dan kolam renang itu dia mulainya itu dari kaki. Jadi sebelum menyentuh air itu niat itu sudah ada, atau tujuan daripada dia mau ketemu air, mau nyemplung itu apa? Yaitu untuk mandi hadas besar. Barulah dia turun ke dalam air dan langsung nyilam sana. Sambil menggerakkan tangan sekiranya ada kekotoran. Nah, itu sekiranya demikian. Nah, kemudian baru kita berpindah ke wal wajib Andzalik salah satu asya. Yang wajib perlu diketahui itu ada 3. Pada saat orang itu mandi junub atau mandi haid, mandi nifas, mandi hadas besar. Yang pertama an-niyah, yaitu niat. Di mana-mana ini hadisnya mutawatir, wajib kita percayai, wajib kita imani.
Kalau urusan ibadah, maka wajib kita yakini, percayai, harus ada niat. Tidak boleh ingkar. Kalau ingkar, kalau nggak percaya, maka hukumnya murtad, keluar dari Islam. Karena hadis yang mengenai niat ini hukumnya mutawatir, tidak boleh diingkari. Yang pertama niat. Nah ini niat itu seperti tadi, simpelnya adalah niat itu simpelnya nanti sebenarnya akan dibahas tuh panjang lebar. Jadi yang simpel aja, jadi biar enggak susah. Ya aku niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, atau fardu karena Allah Ta'ala. Nah sehingga sebut fardunya dalam hati itu. Mandi wajib, nah itu aja, menghilangkan hadas besar. Itu tujuan atau niat itu sama pada saat dia mau mandi. Jadi yang pertama niat, itu rukunnya yang perlu diketahui, yang perlu dilaksanakan, yang perlu dijaga. Kemudian yang kedua berikutnya apa? Wa izalatun najasati, nah in wujidat alal badan. Yang kedua menghilangkan najis jika ada pada badan kita. Najis dengan kotor itu beda. Kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis pasti kok kotor. Nah itu perlu kita ketahui. Makanya tak bilang tadi itu mungkin ada kekotoran bekas debu atau apa, atau mungkin ada bekas cat-cat nempel yang menghalangi air. Nah itu fungsi di Rasulullah contohkan tuh, tangan tuh digerakkan di anggota badan untuk membantu. Itu tujuannya. Tapi kalau najis itu yang merupakan rukun yang harus bersih. Nah makanya itulah tadi di awal itu, nah mengenai kemaluan depan dan belakang, siapa tahu nanti di sana masih ada kekotoran, makanya dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada pada badan, tapi seandainya kalau tidak ada ya tidak masalah. Kemudian mengenai najis, tak singgung aja dikit ini. Kalau menurut Imam Nawawi, nah imam andalannya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang bermadzhab Syafi'i, kan Imam Nawawi itu andalannya, sering memenangkan fatwa daripada Imam Nawawi. Walaupun Imam Nawawi itu dikeroyok oleh ulama-ulama yang lain mengenai tentang fatwa masalah fikih, selalu orang memenangkan Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi radhiyallahu an, kata beliau, tidak apa-apa pada saat kita mau mandi junub itu masih ada najis, asal ketika kita mengalirkan air itu, air yang kita pakai mandi itu mampu menghilangkan najis yang ada pada badan kita, enggak masalah, kata beliau. Dan siapa tahu nanti kalau ada dengar pengajian, enggak apa-apa ada najis, nah itu hanya informasi saja. Jadi biar nggak kaget nanti, lu katanya harus dihilangkan, biar nggak begitu. Nah ini hanya tambahan. Nah itu seandainya kalau ada najis itu sangat dianjurkan untuk dihilangkan, tapi boleh dibiarkan. Tapi itu syaratnya harus air yang kita pakai mandi junub itu, karena air yang pakai mandi junub itu kan untuk menghilangkan hadas besar yang tidak kelihatan. Nah sementara najis itu kan kelihatan. Nah itu yang susah kadang-kadang air itu untuk menghilangkan, kecuali berkali-kali. Makanya itu dia masuk rukun. Biar dibersihkan terlebih dahulu, in wujidat kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu. Kemudian rukun yang ketiga yang perlu dijaga bagi orang yang mandi hadas besar itu hanya 3 saja. Wa ifadatul ma'i ala basyaratil jism az-zahirah wa ba 'alaiha minasy'ari hatta yasilal ma'a ila ma tahta wa ma zada 'ala dzalik sunnah. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh kulit yang ada di badan. Az-zahirah yang nampak. Yang tidak nampak itu apa? Dalam mulut tidak nampak, berarti tidak wajib. Tidak wajib kita ketika mandi besar itu air itu harus masuk ke dalam mulut, tidak wajib. Karena karena nggak nampak. Begitu juga lubang hidung yang di dalam juga tidak wajib kena air ketika mandi hadas besar, karena dia di dalam.
Begitu juga ketika di lubang telinga di dalam itu tidak wajib juga kena air. Makanya ketika mandi hadas besar pada saat bulan Ramadan itu ditutup biar air itu nggak masuk. Apalagi memang air itu nggak wajib dia masuk ke dalam karena tidak kelihatan. Jangan dibiarin dibiarin kayak begitu. Baik itu mandi pada saat bulan Ramadan itu di siang hari itu mandi hadas besar, atau dia mandi karena kehausan dan kelaparan. Kan boleh itu kita nyelam pada saat bulan Ramadan, enggak batal puasa enggak. Biar haus dan lapar kita itu hilang. Caranya apa? Nyelam aja. Kayak siapa? Kayak Rasulullah juga begitu. Nah, inisiatifnya caranya seperti itu. Jadi biar seger. Nah itu yang penting ini tutup, jangan sampai masuk ke rongga-rongga yang asli berupa lubang sekiranya air itu bisa masuk. Nah, kecuali kalau lubang pori-pori kulit, boleh nggak masuk pada saat bulan Ramadan? Boleh, namanya pori-pori kan memang harus masuk. Batal nggak puasa? Ya enggak. Nah itu tidak masalah kalau ke pori-pori. Tapi kalau lubang selain pori-pori itu membatalkan puasa. Jadi itu seluruh kulit yang kelihatannya harus kena air, kecuali yang tidak kelihatan tidak wajib kena air. Kemudian apalagi yang harus kena air? Kulit yang selain kulit yang kelihatan itu tambahannya wa ma 'alaiha minasy'ari hatta yasalal ma ila ma tahtahu. Air itu wajib kena air juga pada bulu-bulu yang ada di seluruh anggota tubuh kita. Mana saja ada bulu di badan kita itu wajib kita masukkan air ke sana. Maaf, seperti bulu ketiak kita, ini juga wajib. Ini juga alis kita yang tebal di bawahnya, atau berewokan, atau mungkin kumisan segala macam, atau jenggot. Itu wajib itu sampai kena kulit di dalamnya. Begitu juga bulu-bulu yang lain di kemaluan itu, di kulit di bawah rambutnya itu wajib kena air. Makanya tangan tuh perannya di situ. Seperti di ketiak kita, itu kulit ketiak itu wajib kena air pada saat mandi besar. Bukan hanya rambut bulunya saja, bulu ketiak enggak. Semua itu harus kena. Wa ma 'alaiha. Jadi apa yang ada di atasnya atau dia minasy'ari seperti rambut, bulu, hatta yaslal ma'ila ma tahtahu, sampai air itu masuk ke bawahnya. Nah ini. Nah jadi itu harus jelas sampai ke akar-akar daripada bulu-bulu tersebut. Depan, belakang, kalau ada dimanapun pokoknya kalau ada bulu di anggota tubuh itu wajib itu kulit yang berada di dalam rambut atau bulu itu wajib kena air. Nah itu hanya 3 itu yang perlu dijaga. Wa ma zada ala dzalik sunnah. Nah selebihnya itu adalah hukumnya sunat seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang meliputi wajib dan meliputi sunnah, itu sudah lengkap. Wal mar'atu, bagaimana perempuan? Mithlur rajuli, sama kayak laki-laki. Kalau dia mau mandi junub, perempuan itu sama. Fi kulli ma sabaqa, seperti yang sudah lewat tadi, perinciannya seperti itu sama. Mulai dari cuci tangan kalau dia pakai cebokan, nah itu, terus baca bismillah, kemudian berwudu kalau dia mau berwudu. Nah itu sama, laki-laki perempuan sama caranya seperti itu. Begitu juga ketika perempuan mau nyemplung ke sungai, ke laut umpamanya, atau mau main hujan-hujanan, atau umpamanya mandi junub di halaman rumah sambil hujan-hujanan sama suaminya umpamanya, mungkin supaya romantis katanya. Nah, atau umpamanya kepingin di sungai. Nah itu sama semua caranya seperti laki-laki. Illa tafair, kecuali sanggul rambut. Nah ini bagi perempuan. Sanggul rambut itu kan tebal, yang digini-giniin rambutnya. Nah ini juga laki-laki kalau dia punya sanggul rambut. Laki-laki kan ada yang rambutnya panjang tuh, kadang-kadang dibikinkan sanggul sampai dia tutup pakai apa itu, kayak topi. Jadi kayak perempuan jadinya potongannya. Nah ini kalau yang pakai sanggul dafair bagi perempuan ataupun laki-laki kalau punya sanggul,
Fa in kana laha dhafair, kalau dia punya sanggul rambut, dia itu ada anunya, rambut gedenya di atas kepalanya itu. Fa in kana al-ma' yasulu ilaiha min ghairi naqdin lam yalzimha an-naqdu. Seandainya kalau air itu bisa masuk ke dalam sanggulnya, laki ataupun perempuan, sehingga menyentuh daripada kulit kepalanya, tidak perlu dilepas. Seandainya air itu bisa masuk tanpa melepas, berarti tidak perlu dilepas. Nah, bagaimana kalau umpamanya air tidak bisa masuk? Kalau tidak bisa masuk, maka hukumnya wajib itu sanggul rambut itu dilepas. Laki ataupun perempuan, kalau dia punya pusung gede di sini sanggul rambut, itu wajib dilepas agar air itu bisa masuk, bisa kena itu semua rambutnya sampai kulit-kulitnya itu biar kena di dalam. Tapi sekiranya kalau umpamanya dia tahu bahwa itu bisa masuk ke dalam tanpa harus melepas, dia tidak perlu dilepas. Tapi kalau umpamanya tidak harus dilepas karena air tidak bisa masuk ke dalam, maka wajib hukumnya dilepas. Lianna Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, karena Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafrin, saya perempuan dan rambut sanggul saya ini tebal. Dhafr ra'si, di rambut saya ini tebal, di sanggulnya tebal. Afa anquduhu, apakah saya harus lepas? Nah, itu lil ghusli, karena mau mandi junub, minal janabah, karena mau mandi junub. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, la, tidak wajib. Innama yakfiki an tahthi ala ra'sik thalatha hathayat. Nah, itu min ma. Jadi cukup kamu tuh alirkan saja airnya itu ke atas sanggulnya 3 kali. Tsumma tafidhi alaiki alma, kemudian dialirkan ke tempat-tempat yang lain juga. Fa idzan anti qad tahurat, maka kamu itu sudah suci. Ini kalau itu air tanpa dilepas sanggul rambut itu, dia yakin dan tahu bahwa air itu bisa nyampe ke dalam atau sampai ke kulit kepalanya. Maka tidak perlu dia membuka sanggulnya. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW ini. Bukan berarti nanti mentang-mentang nanti hadis Nabi tidak menyebut melepas, lepas gak lepas, sampai gak sampai karena ada sanggul sah, tidak bisa begitu. Jadi maksudnya kalau itu dia yakin bahwa itu bisa masuk itu air tanpa dilepas sanggul, maka tidak usah dilepas. Tapi kalau umpamanya itu tidak bisa masuk, maka wajib hukumnya dilepas, karena kulit-kulit semua itu hukumnya wajib kena air. Nah, kemudian ada keterangannya, fa idza lam yasilil ma'a illa bin naqdi lazima naqdu dhafairiha. Nah, seyogianya kalau air itu umpamanya tidak bisa nyampe ke dalam daripada sanggulnya sampai kulit kepalanya, hanya gara-gara sanggul yang tebal, lazimah naqdu dhafairiha, maka wajib hukumnya dia melepas sanggul rambutnya. Li'anna isalal ma' ila sya'ri wal basyrah wajib, karena sampainya air itu ke rambut dan ke kulit hukumnya wajib. Wa ma utiya ilal wajib bahwa wajib, maka sesuatu yang menyebabkan wajib harus dilakukan, maka hukumnya juga wajib dilaksanakan. Artinya sanggul itu aslinya tidak wajib dilepas, tapi karena air harus nyentuh ke kulit kepala dan rambut yang ada di dalam sanggul, maka itu hukumnya wajib. Maka melepas daripada sanggul rambut itu hukumnya wajib. Nah, kemudian nanti tambahan mengenai perempuan yang darah haidnya baru selesai atau darah nifasnya baru selesai, kemudian dia mau mandi hadas besar karena baru selesai daripada haid dan nifas, apa yang harus dilakukan sebelum mandi menghilangkan hadas haid dan menghilangkan hadas nifas? Ini khusus perempuan. InsyaAllah nanti akan kita bahas sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Itu insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, karena udah Isya, jadi kita tutup saja pengajiannya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillahi ta'ala ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, 'amalin la yarfa'u, du'a'in la yasma'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban katsiran wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.